Mantap. Terus terang ya, ini kendaraan yang paling saya suka kalau lagi main War Thunder. Speednya kencang, gerakannya lincah. Oke juga buat ngancurin tank kelas berat. Penghancur tank tapi kubahnya itu bisa muter. Asik lah pokoknya. Di game World of Tank juga banyak ya sebenarnya yang demen sama kendaraan ini. Tapi gimana ya di dunia nyata? Ternyata bagus juga loh. Waktu Perang Dunia Kedua, ini kendaraan disebut sebagai salah satu penghancur tank yang cukup efektif dari Amerika Serikat. Selain mematikan, kendaraan ini memiliki predikat sebagai penghancur tank yang larinya paling cepat di era tersebut. Yuk langsung aja ya kita bahas. Inilah dia tank destroyer dari Amerika Serikat. Namanya adalah M18 Hellcat. Oke, sebelum saya bahas M18 Hellcat, saya perlu jelasin lebih dulu ya. Di Amerika Serikat, persyaratan akan pengembangan kendaraan khusus penghancur tank sebenarnya udah dirancanain sejak tahun 1941 oleh usulan Letnan Kolonel Andrew Davis Bruce dan atas perintah dari United States Ordnance Department. Kriteria penghancur tank milik Amerika Serikat ini adalah harus memiliki mobilitas yang tinggi, kecepatan, akurasi yang baik, ringan, dan daya hantam meriamnya harus efektif untuk menghadapi segala jenis kendaraan lapis baja, baik itu kelas ringan maupun kelas berat. Nah, kenapa gagasan seperti itu bisa muncul? Ya, karena sebelum Amerika Serikat berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua, mereka masih mengandalkan doktrin klasik untuk menghancurkan tank-tank musuh, yaitu dengan cara mengandalkan infanteri ke garis depan yang dipersenjatai dengan senjata anti-tank atau menggunakan artileri tarik. Pengaruh suksesnya invasi Jerman mulai dari Polandia, Luxembourg, Belanda, Belgia, Denmark, Norwegia, hingga Prancis juga berpengaruh untuk merubah doktrin Amerika Serikat yang udah usang ini. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi kekuatan tank-tank Jerman, mereka butuh kendaraan khusus yang bergerak sendiri dengan bebas, menghancurkan tank musuh dari jarak jauh, jarak aman lah maksudnya ya, tanpa harus mengorbankan pasukan infanteri. Sebelum gagasan tersebut terrealisasi, Amerika Serikat pada awalnya menutupi kekurangan ini dengan menggunakan kendaraan M3 half track yang tinggal dicolokin meriam 75 mm atau M6 dengan meriam 37 mm, seperti yang kalian lihat ini. Meskipun mampu menjalankan pertempuran dengan baik saat Operasi Torch di Teater Afrika pada tahun 1942, kala menghadapi pasukan gabungan Jerman dan Italia. Namun performa M3 dan M6 dinilai masih kurang efektif karena menempatkan senjata anti-tank di atas half track atau jeep bukanlah keputusan yang tepat. Mereka butuh platform yang lebih baik, bukan hanya sekedar kendaraan transport yang dimodifikasi. Ini harus diantisipasi untuk pertempuran mendatang di front barat melawan taktik Blitzkrieg yang biasa dilakukan oleh Jerman. Solusinya, keluar deh yang namanya M10 Wolverine, kendaraan penghancur tank dengan meriam kaliber 76,2 mm yang dipasang di atas sesis M4 Sherman. Jadi masalah kecepatan, kelincahan, dan ketebalan baja lambungnya sama persis seperti layaknya M4 Sherman. Setidaknya memiliki performa yang lebih baik daripada M3 atau M6. Tapi setelah dievaluasi, berdasarkan pengalaman pasukan darat di garis depan, semakin terlihat jelas bahwa Amerika Serikat tidak bisa hanya terpaku pada kaliber besar dan perlindungan baja yang tangguh. Mereka juga perlu memperhatikan sisi kecepatan dan kelincahan juga, agar bisa menyergap musuh dengan cepat, lalu menghilang dari pandangan sebelum musuh punya kesempatan untuk menyerang balik. Nah, berarti kriteria ini sangat cocok dengan rencana yang sebelumnya digagas oleh United States Ordnance. Dari sinilah pengembangan M18 Hellcat semakin dimatangkan. Bukan dimulai ya, tapi semakin dimatangkan, diteruskan dan disempurnakan. Mulai dari percobaan prototipe T-42 GMC,
berubah menjadi prototipe T49 GMC, kemudian terus direvisi dengan mengganti meriam, desain berbagai macam lah ya, menjadi T67 GMC, sampai finalnya adalah T70 GMC. Inilah desain terakhir yang melahirkan kendaraan penghancur tank terbaru Amerika Serikat dengan nama resmi sebagai M18 GMC. Hasil rancangan dari seseorang yang bernama Harley Jarvis Earl, seorang pengusaha dan seorang desainer otomotif dari perusahaan General Motors. Setelah lulus uji performa dan uji senjata, M18 GMC secara resmi mendapatkan izin produksi. Pada 7 Januari 1943, kendaraan ini langsung dipesan sebanyak 1.000 unit untuk kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat. Bulan Juli 1943, produksi dimulai dan dilaksanakan di pabrik Buick yang berada di Flint, Michigan, Amerika Serikat. Sekarang, yuk kita lihat ya, seperti apa sih spesifikasi dari M18 GMC ini. Oke, untuk bobotnya, M18 GMC memiliki berat bersih kira-kira 17 ton. Lalu berat kotor kurang lebih 18,5 ton. Itu berat total ya kalau udah diisi amunisi dan awak tank. Selanjutnya soal ukuran. Panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 2,32 meter. Ketebalan lapisan baja, lambung depan atas bawah, samping dan belakang, semua sama rata, yaitu 12,7 mm. Lalu kubah meriamnya, bagian depan 25,5 mm, mantel meriam 44 mm, samping dan belakang setebal 12,7 mm. Senjata yang biasa dipakai oleh M18 ini adalah meriam tipe M1, baik itu versi A1, A1C, atau A2. Yang penting meriamnya adalah meriam M1 dengan kaliber 76 mm. Kemudian senjata pendukungnya adalah senapan mesin khas Amerika Serikat yang kalian semua udah tahu ya, Browning M2HB kaliber 12,7 mm. Mesin yang digunakan adalah mesin Continental Radial R975 C4 9 silinder dengan kekuatan 400 tenaga kuda. Ya, bicara soal kecepatan nih ya, M18 sanggup mencapai kecepatan maksimum 80 hingga 85 km per jam dan jarak operasional mencapai 160 km. Jumlah awaknya sebanyak 5 orang, satu komandan yang juga sebagai penembak senapan mesin, satu penembak meriam, satu pemuat meriam, satu pengemudi, dan satu lagi adalah asisten pengemudi. Berdasarkan catatan yang ada, M18 GMC pertama kalinya beroperasi di medan pertempuran pada musim panas tahun 1944 di front barat, tepatnya di Prancis. Disinilah kendaraan ini mendapati julukan sebagai Hellcat oleh para awak yang menggunakan kendaraan ini. Performanya selama beroperasi di front barat terbilang sangat mengesankan. Banyak awak yang menyukai M18 Hellcat ini karena daya hantam meriamnya dan akurasinya sangat bagus untuk menghancurkan segala jenis kendaraan lapis baja, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Bahkan tank sekelas Panther, Tiger 1 dan Tiger 2 bisa dilumpuhkan. Selain kelebihan dari daya hantam meriamnya ya, kecepatan dan kelincahan kendaraan ini juga menjadi nilai plus untuk menyergap musuh dari samping atau belakang. Selain itu, kubah meriamnya yang mampu berputar tidak seperti penghancur tank konvensional juga menjadi keuntungan tersendiri dalam membidik musuh. Lalu postur kendaraan ini nggak pendek tapi juga nggak tinggi, sehingga cocok untuk bersembunyi, menembak diam-diam, dan pergi tanpa musuh ketahui. Nah, kalau bicara soal kelemahan, kayaknya kalian semua udah pasti tahu ya dari spesifikasinya. Ya, ketebalan bajanya seperti kertas. Hampir di semua lini hanya 12,7 mm. Nggak usah bicara meriam deh ya, tembakan senapan mesin aja udah cukup buat lumpuhin kendaraan ini. Kemudian kubah meriamnya tidak memiliki atap, sehingga bahaya banget itu jika diserang dari udara. Tapi untungnya ya, Amerika Serikat terkenal akan supremasi udaranya. Pasukan darat mereka bisa terbilang cukup aman deh dari serangan pesawat-pesawat Jerman. Oke, M18 itu memang perlindungannya agak jelek.
Tapi itu sebenarnya wajar, karena memang kendaraan ini sejak awal diproduksi bukan untuk menahan gempuran tembakan lawan, tapi lebih untuk menyergap dengan cepat dan lari dari pandangan musuh, yang istilah Amerikanya itu adalah shoot and scoot. Kubah meriam yang terbuka bukan tanpa alasan. Memang didesain seperti itu, agar penglihatan para awak tank bisa lebih luas untuk melihat area sekitar dengan mudah. Selain efektif untuk menghancurkan banyak tank-tank Jerman, kendaraan ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan sekutu saat terjadinya pertempuran Bulge pada Desember 1944 hingga Januari 1945. Sejak Juli 1943 hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua, M18 Hellcat telah diproduksi oleh Amerika Serikat sebanyak 2.507 unit. Mayoritas M18 ini digunakan hampir di semua lini di front barat. Tapi ada juga beberapa yang dikirim ke teater Pasifik saat menghadapi Jepang pada pertempuran di Filipina dan Okinawa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kendaraan ini kemudian dijual ke beberapa negara. Di antaranya adalah Korea, Yunani, Iran, Venezuela, Cina, dan Bosnia. Bicara soal varian, ada sejumlah rencana modifikasi yang menggunakan chassis M18 ini sebagai dasarnya, yang dikembangkan menjadi seperti tank amfibi T-86 dan T-86E1, lalu howitzer T-87 atau T-88, dan yang terakhir adalah Super Hellcat, yang rencananya itu akan dipasangi dengan kubah meriam M36. Di mana semuanya tadi itu hanyalah sebatas rencana yang akhirnya nggak diproduksi satu unit pun. Oke, jadi begitulah bagaimana Amerika Serikat pada era Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan sebuah penghancur tank bernama M18 Hellcat. Meskipun tidak memiliki meriam sebesar Su-152, tidak memiliki perlindungan setebal Elephant, tidak sekeren Yak Panther, tidak seminimalis Hetzer, tapi kecepatannya, kelincahannya, kemampuan sergapnya yang luar biasa, dan kill loss ratio yang cukup tinggi sudah cukup membuat M18 Hellcat diberi predikat sebagai salah satu penghancur tank yang efektif pada era Perang Dunia Kedua selain Stuka 3. Gimana nih kalian yang para pemain War Thunder atau World of Tanks pernah coba M18 Hellcat nggak? Kalau saya sih suka banget, favorit malah. Ya udah, seperti biasa. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, perbaikin aja di kolom komentar ya. Sekarang, saya mau jalan-jalan dulu, pergi ke luar angkasa. Bye-bye.